Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat. Amin. Dan semoga kuat serta istiqomah di dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan mendiskusikan tentang fiqhut ta'abbudi ilallah. Oke. Fiqhut ta'abbudi ilallah. Ada 4 kata. Kata fikih. Oke. Kata fikih. Kemudian yang kedua at-ta'abbud, yang ketiga ilah, dan yang keempat Allah azza wa jalla. Nah, fikih di sini itu punya 2 makna. Makna yang pertama adalah ilmu sebagai makna asli dari kata fikih itu. Yang kedua makna hukum. Yang merupakan makna istilah dari kata fikih. Biasanya kalau disebut kata fikih biasanya berkaitan dengan masalah hukum-hukum. Berkaitan dengan masalah hukum. Tetapi fikih di sini yang kita maksud al-fiqhu bimakna al-ilmi. Makna fikih itu adalah ilmu. Makna fikih itu artinya ilmu. Nah, kalau digandeng dengan fiqhut ta'abbudi, maka ilmu tentang ta'abbud. Arti ta'abbud itu artinya adalah al-infiradu bil ibadati. Menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang disembah, yang diibadahi. Nah, jadi ta'abbud itu artinya al-infiradu bil ibadati, menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Kalau fiqhut ta'abbudi ilallah maknanya adalah ilmu tentang menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang diibadahi. Jadi ibadah kita hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dimaksud dengan fiqhut ta'abbudi ilallah. Maka pada kesempatan ini, ibu-ibu rahimakumullah, saya tidak mengkaji tentang hukum-hukum secara umum tentang wajib, sunnah, dan lain sebagainya, tetapi bicara tentang ilmu ibadah yang di dalamnya kita bicara tentang urgensi, kita bicara tentang definisi, dan yang ketiga tentang strategi atau cara. Jadi yang kita bahas nanti tentang urgensi. Urgensi itu berhubungan dengan manfaat. Apa manfaat dari ibadah itu? Yang kedua berisi tentang definisi atau pengertian apa ibadah itu. Dan yang ketiga tentang strategi berkaitan dengan cara bagaimana kita beribadah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan. Ada beberapa manfaat mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beribadah karena ibadah merupakan misi kehidupan. Risalatul haya. Ya, bahasa Arabnya itu risalatul haya. Misi kehidupan. Jadi Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, kalau sebuah perusahaan membuat HP itu untuk diapakan hadirin?
HP untuk diapakan? Digunakan untuk apa? Komunikasi. Oke. Kalau digunakan untuk melempar anjing bisa apa tidak? Bisa. Tapi bukan sebagai fungsinya. Oke, bukan sebagai fungsinya. Jilbab digunakan untuk apa? Untuk menutup aurat. Oke. Kalau dipakai untuk lap bisa berapa boten? Tapi bukan itu fungsinya, oke? Bukan itu fungsinya. Kalau sarung untuk apa? Oh banyak macam-macam, oke? Ya untuk sholat, untuk kemulan dan lain sebagainya, banyak. Oke. Malah untuk gendongan, oke ya? Masih ingat gendong pakai sarung, ya. Nah, sesuatu yang dibuat itu mesti ada fungsinya, ada perannya, dan akan bermasalah bila digunakan bukan sebagaimana mestinya. Ya, begitu juga manusia. Manusia diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah. Kalau ternyata dalam hidupnya nggak beribadah, bagaimana? Rusak apa tidak rusak? Rusak. Nah, ini makna dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya panjenengan itu kan sering membaca doa yang isinya itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa itu? Sesungguhnya ibadah sholatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk. Kalau hidup dan matiku itu kan berarti sesungguhnya masakku, nyapuku, kerjaku, ngerawat anakku untuk apa? Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga hadir di sini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal persoalannya adalah apakah masak kita diakui oleh Allah sebagai ibadah? Apakah nyapu sebagai ibadah? Apakah belajar sebagai ibadah? Apakah pergi ke mall sebagai ibadah? Pergi ke pasar sebagai ibadah? Nah, lain lagi persoalannya. Tapi intinya sesuai dengan ikrar dan janji yang harus kita penuhi bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, matiku hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mengapa kita beribadah? Karena merupakan risalatul haya, misi kehidupan. Kemudian yang kedua, nah ini saya buat poin-poin ini biar nanti mudah dihafal dan diingat oleh ibu-ibu. Mengapa kita beribadah? Ibadah itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi panjenengan kalau beribadah itu tandanya panjenengan bersyukur kepada Allah. Kalau tidak beribadah maka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan beramal soleh itu wujud syukur kepada Allah. Kalau tidak beramal soleh berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah itu disebut sebagai wujud syukur kepada Allah? Suatu saat Nabi Muhammad SAW beliau sholat malam. Ditanya oleh Aisyah karena ternyata sholatnya sangat serius. Beliau dalam sholatnya cukup panjang. Nabi itu kalau sholat malam yang lama itu berdirinya atau rukuk dan sujudnya? Yang lama apa? Berdiri. Kalau kita kalau sholat malam yang lama apa nih? Sujud sampai keturun gitu ya. Kalau begitu sholat malam kita sesuai dengan sunnah apa tidak? Ya niru sunnah. Masa orang enggak? Mudah-mudahan diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pernah sholat malam membaca surat Al-Baqarah. Kalau kita surat Al-Fil. Biar imbang. Kalau Al-Baqarah kan sapi, gitu ya. Kalau Al-Fil apa? Gajah lebih besar, gitu ya.
yang kita baca ternyata lebih besar. Nah, ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, kenapa engkau melakukan seperti itu padahal dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah? Jawaban beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Jadi kata Nabi, aku ini sangat ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syukur diucapkan dengan lisan, gampang apa susah? Gampang. Membaca apa? Alhamdulillah. Itu kalau kita yang mendapatkan nikmat. Kalau teman kita yang mendapatkan nikmat, panjenengan bersyukur apa tidak? Baca apa? Jangan-jangan malah paling kredit. Ya. Kalau yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita itu bersyukur untuk diri kita maupun yang diterima oleh orang lain. Bahkan syukur itu diajarkan oleh Allah terkait dengan nikmat yang diterima oleh para orang tua kita. Panjenengan pernah mensyukuri nikmat yang diterima oleh para orang tua kita? Itu diajarkan ibu-ibu yang dirahmati Allah dalam Al-Quran. Orang itu kalau usianya sudah 40 tahun, di antara doanya itu, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya. Nikmat yang aku terima dan nikmat yang diterima oleh orang tua. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kalau mensyukuri nikmat dengan membaca Alhamdulillah gampang, yang bisa menunaikan banyak. Kalau mensyukuri nikmat yang diterima oleh pribadi juga begitu gampang, yang melakukan juga banyak. Tapi kalau mensyukuri nikmat yang diterima oleh orang lain sudah mulai berkurang. Kalau mensyukuri nikmat dalam bentuk ucapan itu gampang, tapi kalau dalam bentuk amalan dengan memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan yang diperintahkan, nah ini gak gampang. Gak gampang. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada keluarga Daud dan juga mengingatkan kepada kita semua dalam ayatnya i'malu ala Dawud syukra, surat Saba ayat 13. Surat Saba ayat 13, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. I'malu, bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud, syukra, sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya duit itu kita gunakan untuk beramal, maka itu tanda syukur kepada Allah. Kalau kita punya fisik yang kuat, yang sehat, kita gunakan untuk bekerja, itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan dikaruniai oleh Allah anak, cucu, keturunan dan dididik dengan baik, itu juga wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. I'malu ala Dawuda syukra. Jadi yang kedua, kita beribadah itu sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mengapa kita beribadah kepada Allah? Kita beribadah kepada Allah agar memperoleh posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita atau bahkan diri kita ketika ingin mendapatkan gelar tertentu, sampai-sampai siang kita jadikan malam, malam dijadikan siang karena saking seriusnya bekerja. Waktu yang kita gunakan untuk berusaha lebih banyak lagi. Kenapa? Karena saat itu kita ingin mendapatkan gelar, ingin selesai kuliahnya atau sekolahnya, ingin mendapatkan kerja, ingin mendapatkan apa saja yang kita inginkan, kita berikhtiar maksimal. Pikiran kita curahkan, tenaga kita luapkan dan kita melakukan upaya-upaya agar cita-cita yang diharapkan itu bisa tercapai. Padahal
Apa yang kita dapatkan kadang hanya menempatkan kita pada posisi tertentu saja di lingkungan sosial kita. Yang diinginkan oleh Allah adalah kita mendapatkan kemuliaan yang tinggi dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya bagaimana? Caranya adalah beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah apa? Dari sebagian malam tahajudlah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menempatkan dirimu pada maqaman mahmuda, pada posisi yang terhormat. Maqam itu tempat kedudukan. Maqam Ibrahim itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maqam mahmuda, posisi kedudukan yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa seperti itu, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan secara khusus panggilan Allah terhadap Nabi Muhammad itu berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ternyata untuk mendapatkan posisi yang mulia, Nabi juga diperintahkan untuk beramal dan beribadah. Fatahajjad bihi nafilatal lak, sebagai tambahan wahai Muhammad, salat tahajud itu tambahan kewajiban agar Allah menempatkan dirimu pada tempat yang terhormat. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, orang yang ahli ibadah tempatnya terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin ia mendekatkan diri kepada Allah, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ibu-ibu, kita kalau dalam beribadah, dalam sholat misalnya, posisi kita yang paling dekat dengan Allah ketika kapan? Ketika kapan? Ketika kita merendahkan diri kepada Allah. Orang yang beribadah, makna ibadah itu adalah al-khudu'u, menundukkan diri, menghinakan diri, merendahkan diri, itu ibadah. Tapi kalau ibadah kok sombong, ya tidak diterima oleh Allah. Apalagi enggak ibadah sombong. Orang yang meninggikan diri itu tidak akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, mengapa kita beribadah? Beribadah itu sebagai media untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai media untuk mendatangkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita minta pertolongan kepada Allah itu ya, biasanya sebelum melakukan, saat melakukan, setelah melakukan kok sulit sekali, enggak iso-iso. Kapan kita minta pertolongan kepada Allah? Biasanya kalau sudah apa, Bu? Bahasa Jawanya kalau sudah nggak bisa betul baru kemudian ya Allah, kan begitu. Oke? Padahal kalau yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza hazibahu amrun shalla, kalau ada masalah atau sebelum melakukan sesuatu atau sebelum menghadapi masalah, yang beliau lakukan adalah shalla, beliau menunaikan sholat. Ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazibahu amrun shalla. Apa maknanya? Maknanya begini, jangan menjadikan Allah sebagai rujukan terakhir ketika menghadapi masalah. Oke? Jangan menjadikan Allah sebagai rujukan terakhir kalau menghadapi masalah. Saat misalnya anak susah sekali diarahkan, baru kemudian sambat, ya Allah. Padahal seharusnya minta agar anaknya menjadi baik itu kapan? Kapan? Waktu lahir. Waktu lahiran panjenengan waktu itu juga enggak minta kepada Allah kan, karena merasakan sakitnya. Pada saat
Pada sebelum 3 bulan. Ada seorang ulama ditanya oleh muridnya, "Wahai Syekh, tolong ajari aku untuk menjadikan anakku sebagai anak yang soleh." Ditanya, "Anakmu umurnya berapa?" "Umurnya 4 tahun." Dijawab, "Kasep." "Loh kok kasep? Kapan seharusnya?" "Seharusnya sebelum menikah," katanya. Oke. Jadi sebelum menikah itu sudah siap-siap dulu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu panjenengan sebelum menikah sudah minta atau belum? Belum. Berarti ya apa? Diulang. Oh, minta jodoh yang baik. Oke. Jadi mintanya itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebelum. Ini terutama ibu-ibu ini, nggih. Terutama ibu-ibu. Coba panjenengan kalau melihat di Al-Qur'an itu, nggih. Di Al-Qur'an, sosok yang paling ditonjolkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan orang-orang hebat itu ibu atau bapak? Ya, ibu. Contohnya ibunya siapa? Ibunya Nabi Musa. Oke, ibunya Nabi Musa. Terus kemudian ibunya Ibrahim, tidak diceritakan tetapi secara tersirat. Kok bisa ayahnya tidak baik, kok anaknya jadi nabi? Berarti yang baik sinten? Ibunya. Yang bernadar Maryam itu untuk menjadi pengabdi Baitul Maqdis, itu bapaknya atau ibunya? Ibunya. Oke, ibunya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kalau ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa namanya? Aminah. Orang Aminah itu kan apa nama? Artinya apa? Orang yang amanah, nggih. Wanita yang amanah dan wanita yang jujur. Nah, terkait dengan mohon pertolongan kepada Allah, kita ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau beribadah itu tandanya kita ini memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti ibadah itu kan doa, nggih. Inti ibadah itu adalah doa. Meskipun yang kita baca itu tidak secara langsung kalimatnya kalimat minta, tetapi kalimat pujian kepada Allah itu hakikatnya adalah doa dan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba misalnya ketika di Arafah, doa yang paling baik nopo? Doa ketika di Arafah itu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa Arafah, hari Arafah tanggal berapa itu? 9 Dzulhijjah. Yang paling baik itu ini. Di situ kan kalimat, tidak ada kalimat permintaan kan? Yang adanya hanya apa? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tawaf begitu juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita beribadah itu karena berharap pertolongan kepada Allah, dan ibadah merupakan media untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hidup ini hadirin rahimakumullah, hidup itu berat atau ringan? Berat. Berat. Ketika belum berumah tangga, berat apa ringan? Ringan. Ketika belum berumah tangga ringan. Setelah berumah tangga, ini curhat atau kalau bahasa Al-Quran itu perjalanan hidup itu berat hadirin. Belum punya keluarga berat. Saat sudah bersuami berat apa ringan? Berat. Berapa kilo bapak-bapak? Berat. Ketika belum punya anak juga berat. Sudah punya anak bagaimana? Berat. Anak setelah mentas semua berat apa ringan? Berat. Nah, kalau berat seperti itu bila kita hadapi sendiri, kira-kira mampu apa mboten? Kita tidak mampu. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Medianya apa? Medianya ibadah. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazibahu amrun shalla. Kalau menghadapi masalah, beliau kemudian salat. Nah, kemudian kaum muslimin mencoba kalau ada hajat baru kemudian salat. Okay.
Kalau ada hajat, beliau sholat memohon pertolongan kepada Allah, karena memang ada perintah ayat yang menyebutkan ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan media sabar dan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita kalau beribadah itu tandanya berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kelima, mengapa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah untuk menyegarkan hidup. Untuk menyegarkan dan menggairahkan kehidupan kita. Ibu-ibu, kalau panjenengan sebelum subuh bangun, kemudian sholat tahajud 1 rakaat witir misalnya, atau 2 rakaat, atau 3 rakaat, atau 5 rakaat. Kemudian sholat subuh, terus kemudian pagi hari sholat duha. Kira-kira rasa jiwa kita, hati kita saat menghadapi kehidupan itu merasa segar atau sumpek? Segar. Kalau misalnya ternyata semalam kesiangan tidak sholat malam, kemudian sholat subuhnya juga terlambat, hidupnya kira-kira segar atau sumpek? Hadirin yang dirahmati Allah, makanya Nabi itu mengatakan begini, sholat itu dijadikan oleh Allah sebagai penyejuk hati, qurrata a'yun. Qurrata a'yun kalau bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau misalnya tidak ada 3 hal, aku tidak akan suka berlama-lama hidup di dunia. Apa 3 hal itu? 1, sholat 5 waktu. Yang kedua, berkumpul bersama teman-teman, kemudian memilih kalimat, ungkapan, kata yang baik, sebagaimana kita milih kurma yang terbaik. Seperti majelis taklim seperti ini, kan yang dipilih adalah kata yang baik, kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu sangat senang dunia dan sangat senang hidup karena 3 hal ini. Kalau kita hadirin, kita itu senang hidup di dunia dan panjang umur itu karena nopo, ibu-ibu? Karena nopo? Nanti lihat cucu lahir. Nggih. Nanti uangnya belum habis tabungannya. Nggih. Tapi kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antara yang disebutkan adalah sholat 5 waktu, ibadah. Kenapa? Karena menggairahkan, menyenangkan dan menggembirakan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minta kepada Bilal agar mengumandangkan azan, kalimat yang digunakan oleh Nabi adalah arihna bis shalah. Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami. Jadi istirahat itu kan biasanya untuk mengembalikan stamina, ya? Untuk menyegarkan jiwa, menyegarkan kehidupan. Makanya kemudian orang yang sholat, yang ibadah itu segar kembali, ceria hidupnya. Bahkan jangankan sholatnya, kadang dilihat dari wajahnya saja terpancar bekas apa? Air wudhu. Mbak Yu, kok saya lihat wajahnya ceria? Iya, ini bekas wudhu. Loh, memang saya tayamum. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah itu menggairahkan kehidupan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa manfaat ibadah seperti itu, ya, 5 yang saya ungkapkan tadi itu, sekarang ibadah sendiri itu apa? Nah, di sini ada makna umum dan ada makna khusus dari ibadah. Kalau makna khusus dari ibadah, ibadah itu maknanya adalah aktivitas ritual, hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia, hadirin, di dalam hatinya itu pasti mengakui ada sesuatu yang dianggap lebih besar dari dirinya, yang kemudian ia menundukkan diri kepada sesuatu itu.
Ya, makanya ada dalam sebuah buku yang berjudul Limadha Islam, itu ada tulisan begini, coba Anda perhatikan. Di dalam sejarah peradaban manusia, pasti dijumpai tempat-tempat yang menunjukkan di situ ada orang beribadah. Oke? Dalam sejarah kehidupan manusia, pasti dijumpai ada tempat yang menunjukkan bahwa tempat itu digunakan untuk beribadah. Terlepas siapa yang diibadahi. Ya. Ada candi, ada batu yang besar, ada pohon yang besar yang dianggap memiliki kekuatan tertentu, kemudian orang tersebut menundukkan dirinya di situ. Jadi secara fitrah manusia itu ada kecenderungan untuk menghamba. Tapi persoalannya adalah ada yang menemukan siapa yang seharusnya diibadahi dan ada yang tidak menemukan siapa yang seharusnya diibadahi itu. Turunlah Rasul untuk mengajarkan kepada siapa beribadah dan bagaimana tata cara ibadahnya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ibadah itu artinya adalah ketundukan, artinya cinta, artinya khusyuk ya. Jadi khusyuk, khudu dan al-hub. Ada cinta, ada ketundukan dan ada kekhusyuan. Itu arti bahasa dari ibadah. Nah, ibadah kalau berarti khusus artinya adalah ritual. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang dibentuk dalam wujud apa? Ada sholat, ada zakat, ada puasa, dan ada haji. Nah, biasanya kita ini hadirin yang dirahmati Allah dikatakan beribadah, maka yang kita pahami apa? Ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, ya umroh. Aktivitas ritual. Pemahaman ini tidak salah dan itu memang makna ibadah secara khusus. Nah, tetapi ada juga ibadah dalam pengertian umum. Apa itu? Semua aktivitas, semua ucapan yang disampaikan dan dilakukan oleh manusia yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi semua aktivitas, semua ucapan bila dicintai dan diridhai oleh Allah, maka disebut dengan ibadah. Contohnya, panjenengan datang ke sini untuk menuntut ilmu, ini kalau dicintai dan diridhai oleh Allah menjadi ibadah. Panjenengan masuk pasar belanja, kalau belanjanya itu ternyata dicintai dan diridhai oleh Allah, termasuk ibadah. Diawali masuk pasar, sebelum masuk pasar sudah niat. Okay? Niat apa? Niat belanja untuk makan, untuk minum keluarga agar kuat beribadah kepada Allah. Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Masuk pasar membaca doa. Kenapa doa nih? Nah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan bismikallahumma ahya wa bismika amut. Nanti dibangunin sama tukang. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belanja, milih yang halal, tidak belanja yang haram. Dimasak dengan cara yang halal, dicintai dan diridhai oleh Allah. Bisa menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, kerja kita, kalau misalnya Bapak kerja, panjenengan juga melakukan aktivitas tertentu. Panjenengan menanam pohon. Kalau diridhai dan dicintai oleh Allah juga menjadi ibadah. Nah, ini ada kiat-kiat bagaimana menjadikan cara perbuatan duniawi ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah berarti khusus dan juga berarti umum. Nah, sekarang kita masuk kepada yang ketiga. Kalau tadi kita bicara urgensi atau manfaat, yang kedua bicara definisi atau pengertian, dan sekarang bicara strategi atau cara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah dan agar bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kiat yang penting untuk kita lakukan, baik di dalam keseharian kita maupun nanti saat kita memasuki bulan puasa. Ya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk beribadah dengan baik kepada Allah? Yang pertama adalah mohon pertolongan kepada Allah agar bisa beribadah dengan baik. Ternyata yang memohon pertolongan kepada Allah ini bukan sembarangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kepada Allah. Apa doanya? Dan doa ini diajarkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi, masih muda anaknya, oleh Nabi, wahai Mu'adz, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku mencintai dirimu karena Allah. Upayakan jangan sampai tertinggal di penghujung sholatmu engkau membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, jangan sampai kamu ketinggalan doa ya apa? Allahumma, ya Allah. A'inni, bantu aku, tolong aku, ala dzikrika, untuk mengingat dirimu, wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Ya Allah, bantu aku. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau di dalam tafsir surat Al-Fatihah itu, ketika ada bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan, maka di antara penjelasan tafsir, permohonan pertolongan kepada Allah yang terbaik adalah bila kita minta agar bisa menunaikan ibadah yang sebelumnya kita nyatakan. Iyyaka na'budu, ya Allah hanya kepadamu aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Minta pertolongan apa? Pada ibadah yang kita lakukan tadi. Pada kalimat iyyaka na'budu. Nah, kalau di dalam redaksi hadis Nabi tadi, yaitu doa Allahumma a'inni, minta pertolongan kepada Allah, zikir, syukur, dan beribadah dengan baik. Kita, hadirin yang dirahmati Allah, kalau tidak ditolong oleh Allah agar bisa berzikir, kira-kira kita berzikir apa tidak? Tidak. Meskipun hadirin yang dirahmati Allah, kita di dalam ibadah, dalam sholat misalnya, di dalam sholat itu, inti sholat itu kan untuk mengingat Allah. Tetapi untuk ingat Allah di dalam sholat itu mudah atau sulit? Sulit. Apalagi kalau di luar sholat. Di dalam sholat saja untuk ingat Allah sulitnya luar biasa. Kadang kita ingat Allah di dalam sholat itu kalau niat mau sholat sama salam. Ya, Allahu Akbar, ingat Allah. Setelah itu kemana? Kemana-mana. Kemudian ketika salam, assalamualaikum, loh aku tadi sholat toh. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati Allah, mohon pertolongan kepada Allah agar bisa berzikir. Panjenengan tadi dari rumah ke sini, ada yang jalan kaki, ada yang naik sepeda motor, ada yang naik mobil. Kan kita fokus ya, melihat ke depan. Nggak ada kesibukan nengok kanan, nengok kiri karena takut nabrak. Tetapi persoalannya ketika kita fokus seperti itu, kita zikir apa tidak? Saya pernah ketemu dengan seseorang, hadirin. Beliaunya waktu itu usianya mungkin sudah di atas 45, bahkan mungkin 50. Beliau bercerita begini. Waktu di sebuah sekolah, teman-teman itu bilang, ini Ustadz, beliau ini sekarang penanggung jawab hafalan Quran di SMK, jadi salah satu SMK di Surabaya.
ternyata beliau itu punya kebiasaan. Kebiasaannya itu dulu masih ada MP3, nggih. Jadi beliau kreatif. Bacaan Al-Qur'an itu dipotong satu ayat direkam, dimasukkan. Potong satu ayat. Dari rumah sampai tempat kerja menggunakan alat pendengar itu beliau diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Nggih. Kalau berhenti di lampu merah, baru kemudian beliau melihat mushaf untuk mencocokkan. Terus seperti itu. Nah, ketika ketemu itu, beliau ternyata hafalannya itu sudah 26 juz. Ya. Karena membiasakan apa? Satu ayat. Nah, seperti ini tidak bisa ditunaikan dengan baik kalau tidak mendapat apa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nyetir ini hadirin rahmati Allah, kita kan enggak ada kesibukan yang lain. Kalau tidak dibantu oleh Allah untuk zikir, sholawat, istighfar, tasbih dan lain sebagainya, ya kemana-mana juga. Nggih. Makanya Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian pula beribadah yang baik kepada Allah, kita juga butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi secara khusus meminta dan mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal rutin membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika. Nah, doa yang umum ini boleh-boleh saja kemudian kita jabarkan dalam doa-doa yang spesifik, doa-doa yang khusus. Allahumma a'inna ala siyam. Allahumma a'inna alal qiyam. Allahumma a'inna ala tilawatil Qur'an. Allahumma a'inna ala zakati was sadaqah. Allahumma a'inna ala shalah. Ya Allah, bantu aku untuk salat. Allahumma a'inna ala siyam. Bantu aku untuk berpuasa. Allahumma a'inna alal qiyam, untuk salat malam. Allahumma a'inna ala zakati was sadaqah, untuk zakat dan sedekah. Jadi tips yang pertama di dalam strategi dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin ibu-ibu itu pernah atau sering ya, pas tidur kemudian waktu azan atau waktu sholat, atau karena punya kebiasaan tertentu seperti ada yang membangunkan. Betul napa mboten? Waktu sholat dibangunkan. Kalau waktu itu misalnya tertidur, itu bagian dari pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk yang mendampingi panjenengan. Jadi masing-masing kita ini ada pendampingnya. Ada korin, ada pendampingnya. Nah, pendampingnya itu ada yang nakal juga dan ada yang usil juga. Tapi ada yang baik yang selalu mengingatkan kita dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Allah memberikan pertolongan secara langsung atau melalui media orang-orang yang beriman. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, cara yang kedua. Yang pertama adalah minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan dalam beribadah kepadanya. Yang kedua adalah al-musara'atu ilal amali, bersegera, bergegas di dalam beramal dan dalam beribadah. Bersegera, bergegas di dalam beribadah atau beramal. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati nggih, di tengah-tengah masyarakat kita itu ada aliran baru. Alirannya itu namanya aliran Syiah. Apa? Syiah. Ayo sholat. Syiah. Ayo ngaji. Ya. Ada juga yang agak parah sedikit, engkau sih. Okay. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, keuntungan bergegas itu sangat banyak sebetulnya riwayat-riwayat yang menjelaskan. Badiru bil a'mali sholihah, segeralah beramal soleh. Sebab nanti akan terjadi kehidupan ini seperti penggalan malam yang gelap gulita. Pagi orang dalam keadaan beriman, sore kafir, atau sore beriman pagi
karena situasi yang membuat hati berbolak-balik. Maka bergegas. Ibu-ibu apalagi, karena ibu-ibu berhadapan dengan tantangan-tantangan, dengan hambatan dan kendala. Kalau tidak segera itu bisa masalah kalau secara fikihnya. Sudah waktunya sholat kok kemudian menunda. Akibatnya kemudian sholat belum ditunaikan, datang bulan tiba. Nah ini masalah. Oke? Makanya bergegas. Bahasa ayatnya atau wasari'u fafirru ilallah. Coba kita ini bercepat-cepat, bergegas itu kalau dalam ibadah atau dalam masalah dunia biasanya. Padahal bahasa Al-Quran, hadirin yang dirahmati Allah, kalau bahasa Al-Quran itu, kalau menuju Allah itu kalimatnya adalah fafirru. Al-firar itu lari, Pak. Seperti dikejar musuh. Oke. Kalau menuju Allah bahasa ayatnya apa? Fafirru al-firar. Firar itu lari cepat karena dikejar oleh musuh. Ya. Kemudian kalau untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang digunakan apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Nggih, wasari'u, bercepat-cepat. Kalau kemudian untuk zikir kepada Allah, kalimatnya oleh Al-Qur'an fas'au, sa'a yas'a. Panjenengan kalau sa'i itu bagaimana jalannya, diri? Nggih, agak cepat-cepat kan? Sa'a yas'a. Yas'a ada upaya mencurahkan tenaga melangkah. Tapi kalau untuk urusan dunia, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah. Nggih. Berarti menuju Allah, menuju ampunan Allah, menuju zikrullah dan mengejar dunia, kalimat yang oleh Allah digunakan yang menandakan paling cepat, paling bergegas yang mana? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam praktek, hadirin yang dirahmati Allah, ketika mengejar dunia, biasanya kita menggunakan yang mana kalimatnya? Menggunakan yang mana? Bergegas, ya, berlari. Dapat berita diskon itu sudah begitu juga, ya. Berlari. Kalau nggak dapat jatah, wah ini bisa masalah. Bahkan tiap hari Jumat cari katalog. Nah, masyarakat muslim yang dirahmati Allah, padahal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga kemudian langkah yang dilakukan juga selaras dengan tingkat urgensi dan tingkat kepentingannya. Ya, makanya menuju Allah Subhanahu wa taala berlari, menuju ampunan Allah bergegas, menuju zikrullah itu berupaya melangkah dengan cepat. Nah, untuk mengejar dunia, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah, ya, maka berjalanlah. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-musara'atu ilal amali. Nah, kalau tingkatan bergegas itu diantaranya ada yang digambarkan oleh Nabi dengan kalimat rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seseorang yang hatinya tertambat di masjid. Maknanya apa? Maknanya adalah intidharus sholati ba'da sholat. Setelah sholat dia sudah menyiapkan diri nanti akan melakukan sholat lagi. Oke, sudah menyiapkan diri setelah sholat, misalnya nanti sholat duhur. Setelah sholat duhur ditunaikan, fa'idha farogta fangsab, dia berniat nanti asar saya akan sholat. Bahkan juga ditandai dengan apa? Menyiapkan wudhu. Sebelum tiba waktunya sholat, sudah berwudhu terlebih dahulu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mana yang lebih mudah melangkah untuk beribadah ketika kita sudah dalam keadaan berwudhu, kemudian sudah memakai pakaian yang suci, dengan belum berwudhu dan memakai pakaian yang kotor. Mana kira-kira yang lebih cepat responnya dalam beribadah? Nah, orang yang bersiap dan menyiapkan diri lebih mudah di dalam melangkah dan bergegas. Ya, mungkin masih ingat, kalau sekarang sih jarang terjadi. Dulu ketika belum ada pampers, ya,
para orang ibu-ibu gendong bayi, diompoli, tiba waktunya sholat, apa responnya? Nanti aja, wis kadung. Kadang bahasanya itu bahasa mesisan. Nggih, mesisan mandi gabungan menjelang akhir zuhur dan awal asar. Seperti itu apa mboten? Ngaku. Dulu nggih. Dulu. Sekarang alhamdulillah ternyata kemajuan teknologi menjadikan kita lebih mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dimanfaatkan. Oke, jadi bergegas melaksanakan sesuatu. Kalau nunda, ibu-ibu yang dirahmati Allah, beratnya luar biasa. Panjenengan yang biasa sholat tepat waktu, oke, kemudian suatu saat karena sesuatu hal tidak sholat tepat waktu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama lupa, kemungkinan yang kedua sholatnya cepat-cepat. Oke, biasanya kalau isya, ya. Kalau sholat isya belum sholat tepat waktu, kira-kira sholatnya tertunda sedikit saja, rasanya bagaimana, Bu? Beratnya luar biasa. Oke, beratnya luar biasa. Maka al-musara'atu ilal amali, cepat-cepat bergegas itu penting. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Zaman sekarang hadirin, wasari itu kan berlomba, tetapi kita tidak cukup dengan berlomba. Perlu juga kita amalkan konsep-konsep Al-Quran yang lain. Ada musara'ah, ada ta'awun, ada takaful, ada bergegas, berlomba. Panjenengan masing-masing ini bergegas. Tapi ada yang nilainya lebih tinggi lagi. Apa itu? Ta'awun, kerjasama. Saling mengingatkan, ayo sholat. Oke? Ta'awun dalam kebaikan. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi. Apa? Takaful, saling meringankan. Dilihat teman nggak bisa sholat. Kenapa? Karena mungkin mukenanya sudah rusak dan sebagainya. Ta'awun, kerjasama. Takaful, menanggung dan meringankan satu sama lainnya. Jadi eranya bukan era bersaing dalam kebaikan saja, tapi bekerja sama dalam kebaikan dan saling meringankan di dalam menunaikan kebaikan-kebaikan. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, yang ketiga, cara dan kiatnya adalah al-mudawamatu ala fi'lil khair, berusaha untuk continue, berusaha ajek, berusaha langgeng, berusaha dawam. Jenengan punya teman namanya dawam. Dawam itu artinya ajek, langgeng, continue bahasanya. Nah ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Aisyah radhiallahu anha, amalan apakah yang paling baik itu? Beliau menjawab, yang paling baik adalah yang ajek, yang dawam, yang continue meskipun sedikit. Meskipun sedikit. Panjenengan hadirin yang dirahmati Allah, setiap hari infak 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Dibanding dengan seminggu sekali 50.000, mana yang lebih baik? Loh, 5.000 dengan 50.000 kok. Bukan dilihat dari besarannya, tetapi dilihat dari ajeknya. Panjenengan tiap hari sholat duha 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Dibanding dengan seminggu sekali 12 rakaat, lebih bagus yang mana? 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tiap malam 1 rakaat, 1 rakaat, 1 rakaat witir. Dengan seminggu sekali 11 rakaat, lebih baik mana? Mana yang lebih baik? Panjenengan pagi bangun nyesel karena tadi malam nggak bisa sholat tahajud, dengan panjenengan tadi malam sholat tahajud dan pagi hari senang sekali karena tadi malam sholat tahajud. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Nyesel karena tadi malam, tapi jangan setiap hari nyesel. Kalau yang nyesel itu biasanya tiap hari sholat, kan begitu, Kalau kemudian sekali gak sholat berarti nyesel. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Ini yang disebut dengan dawam, continue, nggih, ajeg. Imam Nawawi rahimahullah memberikan penjelasan alasan. Kenapa sedikit tapi continue kok lebih baik daripada banyak tapi tidak ajeg? Karena kata beliau, kalau dia dawam, kalau dia ajeg setiap hari, berarti tiap hari ia ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ternyata sepekan sekali sholat duha meskipun 12 rakaat, berarti dia ingat Allah di pagi hari kalau berapa kali? Hanya seminggu sekali. Nah, jadi intinya itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikrullah ajeg. Kata Nabi, adwamuhu wa in qalla, yang ajeg, yang dawam meskipun sedikit. Nah, panjenengan milih yang mana? Banyak tapi tidak ajeg, sedikit ajeg, atau banyak ajeg? Banyak? Ini janji atau kepingin? Oke, janjinya harus dibuktikan, oke? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janji-janji kalian. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga nanti di bulan Ramadan, hadirin. Panjenengan tiap sore ngasih buka puasa kepada satu orang, dengan nanti setelah 30 hari ke-30 ngasih untuk 30 bungkus. Mana yang lebih baik? Tiap hari 30 bungkus, ya. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan berusaha menjaga kesinambungan amal. Ini strategi yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang keempat adalah menjaga variasi amal. Oke, menjaga variasi amal. Apa yang dimaksud dengan menjaga variasi amal itu? Ibu, kalau misalnya panjenengan hari ini yang panjenengan lakukan hanya menuntut ilmu, duduk bersilah bersimpuh seperti ini dari pagi sampai asar, kira-kira kuat apa mboten? Enggak kuat. Panjenengan baca Quran dari jam 6 pagi sampai jam 9, kira-kira kuat apa mboten? Enggak kuat. Artinya apa? Artinya ini juga diceritakan oleh Nabi, tiap amal itu ada titik klimaksnya, ada titik jenuhnya. Tiap amal itu ada titik jenuhnya. Sholat yang amal baik, kalau panjenengan sholat terus gak berhenti, itu juga ada titik jenuhnya. Belajar begitu juga, baca Quran juga seperti itu. Nah, yang saya maksud dengan menjaga variasi amal itu adalah bahwa ketika di dalam satu waktu atau dalam rentang waktu tertentu, bila kita bisa menjaga variasi amal, kita lebih bisa istiqomah dan lebih merasa nyaman di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kebaikan-kebaikan. Suatu saat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, dan saat itu ada sahabat Abu Bakar. Dan pertanyaan ini sangat terkenal dan saya yakin ibu-ibu tahu dan paham. Nabi bertanya, siapa yang hari ini sholat subuh berjamaah? Yang jawab sinten? Abu Bakar. Saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini berpuasa? Yang jawab sinten? Abu Bakar. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Yang jawab sinten? Abu Bakar. Siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Yang menjawab sinten? Abu Bakar. Kata Nabi, kalau amalan-amalan ini terkumpul pada diri satu orang, maka dijamin masuk surga. Yang kita ambil pelajaran dari sisi lain itu adalah menjaga variasi amal. Panjenengan pagi hari sholat duha, dapat 2 rakaat baca Quran, dapat 1 halaman neruskan masaknya. Oke, terus balik lagi sholat duha. Kira-kira situasi hati seger apa tidak? Jenuh apa mboten? Mboten. Oke. Sholat duha 2 rakaat kemudian masak lagi.
terus kemudian baca Quran, terus masak lagi. Loh, apa yang dimasak? Banyak sekali. Enggak, yang ingin saya gambarkan adalah variasi amal untuk menghindari kejenuhan. Kalau dilihat dari sisi lain hadis Nabi tadi, kita juga bersyukur ternyata pertanyaan segitu banyaknya yang menjawab hanya Abu Bakar. Kenapa? Kalau coba semua sahabat menjawab saya Rasulullah, kita tidak ada yang bisa meniru sahabat. Paling tidak kita niru sahabat yang tidak jawab tadi. Masih ada kesempatan seperti sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah yang disebut dengan tanwi'ul amali, cara dan strategi membuat variasi-variasi amal untuk menghindari titik jenuh atau kejenuhan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, monggo di list nanti di bulan Ramadan, kan nggak mungkin selama 30 hari itu majelis taklim terus. Okay. Dan nggak mungkin juga waktu 24 jam itu juga ngaji terus. Sulit dibayangkan kalau terus seperti itu. Pasti ada titik jenuhnya. Dan untuk menghindari kejenuhan itu perlu variasi amal. Selanjutnya, hadirin yang dirahmati Allah, yang keberapa, Bu? Nah, yang kelima. Yang kelima adalah memahami tingkatan-tingkatan amal. Oke, memahami tingkatan-tingkatan amal. Untuk apa kita memahami tingkatan amal? Agar cara kita di dalam merespon amal itu bisa tepat. Terhadap yang wajib semestinya kita beri perhatian lebih daripada yang sunnah. Keseriusan kita terhadap yang wajib, yang pokok itu harus lebih tinggi dibanding dengan suplemennya atau pengiringnya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu biasanya lebih fokus dan lebih khusyuk saat sholat atau zikir setelah sholat. Biasanya kita itu khusyuknya itu dalam sholat atau zikir setelah sholat. Yang inti itu sebetulnya sholatnya atau zikir setelah sholat. Tapi yang khusyuk ternyata keliru apa betul? Keliru ternyata. Keliru jenengan. Sama saya juga. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, mana yang harus kita beri fokus itu. Biasanya habis sholat maghrib, meneruskan buka puasa, menjelang isya berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid bulan Ramadan itu jenengan mau sholat isya atau sholat tarawih? Kalau ditanya sahabat tetangga, nang diyu, jawabannya apa? Yang wajib itu isya atau tarawih? Nah, berarti kalau isya di luar Ramadan ada isya atau buatan? Tapi kenapa ya kok ke masjidnya kalau Ramadan saja? Berarti ngejar tarawihnya atau ngejar isyaknya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang dimaksud bahwa amalan yang wajib dengan yang sunnah itu beda. Mana yang harus kita beri perhatian lebih? Ada juga orang yang menjaga betul sholat malam. Dijaga betul. Kadang sholatnya itu lama sampai kemudian capek menjelang subuh tertidur, kemudian sholat subuhnya kesiangan. Sholat malamnya hukumnya apa? Sunnah. Sholat subuhnya yang dijaga yang mana? Seharusnya yang wajib. Tapi prakteknya, ini yang disebut dengan memahami tingkatan-tingkatan amal. Kemudian kita memberi perhatian yang berbeda, yang wajib lebih diutamakan. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, cara yang keenam adalah berharap pahala di balik amalan-amalan mubah. Mubah itu artinya boleh. Okay? Mubah itu artinya boleh. Amalan-amalan mubah adalah amalan-amalan bukan yang wajib, bukan yang sunnah, tetapi amalan yang boleh dilakukan. Nah, amalan yang boleh dilakukan ini panjenengan niati untuk mendapatkan pahala. Contohnya, masak itu tergolong amalan mubah pada dasarnya. Kalau masaknya benar, niatnya tepat, berharap pahala, dapat pahala apa buatan? Dapat pahala. Okay. Makan dan minum itu amalan biasa.
rutinitas. Kalau kita mengerjakan, kalau tidur itu makan, minum, tidur itu biasa-biasa saja, itu boleh jadi tidak dapat pahala. Tapi kalau niat tertentu kemudian berharap dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Ini namanya ihtisabul ajri fil mubah. Nah, kiat dan cara seperti ini, strategi ini kita gali dari pernyataan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang sahih, ketika seorang suami memberi nafkah kepada istri yang itu merupakan rutinitas duniawi, tapi wa huwa yahtasibuha, dia berharap pahala dari Allah, maka dia akan mendapatkan pahala sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat ketika mendengar Nabi mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah, di dalam organ tubuh kalian itu ada sedekah. Artinya begini, kalau mohon maaf seorang suami istri kita melakukan hubungan intim itu ada pahalanya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya, ya Rasul, masa seperti itu dapat pahala? Oleh Nabi dikatakan, kalau ternyata disalurkan di tempat dosa, kira-kira dapat dosa apa tidak? Dosa. Makanya kalau dilakukan dalam ketaatan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, amalan-amalan mubah diniati dengan baik, berharap pahala dari Allah, maka akan mendapatkan pahala. Panjenengan nyapu, wa huwa yahtasibuha, berharap dapat pahala dari Allah, dapat pahala. Tidur begitu juga. Panjenengan misalnya hadirin Allah datang ke sini melakukan amal taat tapi tidak berharap pahala dari Allah, dapat pahala apa mboten? Iya, tidak dapat. Tapi kalau berharap pahala dapat apa mboten? Dapat. Ini wa huwa yahtasibuha. Kemudian ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang ketujuh, perbanyak niat baik. Perbanyak niat baik. Kalau dalam bahasa hadis Nabi, kalau orang berniat melakukan kebaikan karena satu hal ia tidak bisa menunaikan, maka ditulis satu kebaikan. Oke, ditulis satu kebaikan. Pagi hari bangun, panjang niat, nanti aku niat untuk menghadiri majelis taklim. Nanti niat nganteri masakan ke tetangga. Nanti niat untuk menjenguk orang yang sakit. Karena satu hal ternyata sudah disiapkan tasnya. Ternyata cucu datang, nggak bisa berangkat. Dapat pahala menuntut ilmu dapat? Dapat. Begitu juga nggak kau bermasak, padahal tadi sudah niat masak mengantarkan tetangga. Karena ingin melaksanakan hadis Nabi, kalau masak perbanyak kuahnya dan antar ke tetangga. Yang diantar apa? Kuahnya. Nah, itu dapat pahala meskipun tidak sempat melakukannya. Nah, yang terakhir hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam melakukan ketaatan ada amal-amal tertentu yang bisa diniati dengan niatan yang banyak. Contohnya nopo? Panjenengan datang ke sini, satu niat menuntut ilmu, niat iktikaf di masjid, niat silaturahim dengan teman. Kira-kira yang didapat berapa? 3, banyak, ya. Tapi kalau datang ke sini niat untuk menuntut ilmu saja, dapatnya berapa? 1. Oke, niatnya 1. Kalau kita bersedekah kepada karib kerabat, kepada paman, bibi dan lain sebagainya, itu oleh Nabi digambarkan dapat 2. Apa? Dapat sedekah, dapat silaturahim. Oke. Jadi ada amal-amal tertentu yang bisa dilakukan dengan niatan-niatan yang banyak, dimanfaatkan. Langkah yang dilakukan sekali tetapi pahala yang didapatkan banyak. Kita ini hadirin rahimakumullah berusaha untuk mengumpulkan pahala yang banyak. Kalau kita urusan dunia itu kan kadang-kadang berpikir apa yang disilakan dengan efektif dan efisien. Kan begitu ya? Dalam ibadah ada juga cara seperti itu. Sekali melangkah tapi hasilnya banyak. Nah, apa yang saya sampaikan ini hadirin yang dirahmati Allah, manfaat ibadah, pengertian ibadah dan strategi atau cara dalam beribadah nanti bisa juga diterapkan saat kita memasuki bulan Ramadan sehingga amal yang kita lakukan semakin banyak pahalanya, dan semoga pahala yang kita dapatkan hadirin yang dirahmati Allah
bisa membawa kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang didiskusikan, saya persilahkan. Wallahu a'lam bishawab.